Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO terakhir yang akan listing di periode kali ini. Siapa lagi kalau bukan saham IPO Guna. Jadi PT Guna Nusa Era Mandiri atau Guna ini didirikan pada tahun 1993 dan bergerak di bidang makanan ringan kacang olahan. Nah, Guna ini didirikan oleh Bapak Cokro Gunawan ya, yang udah memiliki pengalaman dalam industri makanan ringan kacang. Pengalamannya Bapak Cokro Gunawan ini juga udah banyak banget Sobat Maya. Nanti kita bahas di belakang ya. Di awal berdiri, Guna ini memfokuskan usahanya itu pada pembuatan produk kacang tanah yang berkualitas di pabrik seluas 1000 meter persegi. Sering berjalannya waktu, Guna ini terus melakukan ekspansi bisnis ya dengan mengakuisisi beberapa perusahaan atau memulai lini bisnis baru yang dapat menopang kegiatan usaha dari perseroan serta memproduksi jenis kacang lainnya sebagai pengembangan bisnis. Bahkan salah satu anak usaha dari Guna ini, itu ada yang bergerak di bidang percetakan. Agak unik ya, tapi malah menarik menurut saya pribadi. Oke, saat ini Guna ini berkantor pusat di kawasan industri di Cikarang ya Sobat Maya. Dan memiliki 3 plant yang masing-masing berada di yang pertama, di kawasan industri BIIE Hyundai ya, plant pertamanya. Yang plant keduanya di Jawa Tengah di Pati. Dan plant ketiga ini ada di Cikarang juga. Nah, ini adalah historical dari perusahaan Guna ya Sobat Maya. Jadi didirikan di tahun 1993 oleh Bapak Cokro Gunawan. Lalu di tahun 1994 memulai produksi chop roasted peanut untuk PT Unilever. Dan hingga saat ini masih jadi rekanan ya Sobat Maya. Dan Unilever ini menyumbang kontribusi terbesar ya untuk saat ini bagi Guna. Lalu bisa Sobat Maya lihat di sini ya, di 1995 memulai produksi chop roasted peanut untuk Dunkin Indonesia. Lalu di 1996 Guna ini masuk ke industri es krim. Lalu di tahun 2021 mengakuisisi merek John Farmer. Di 2004 mengakuisisi PT Cubix Indonesia yang bergerak di bidang jasa industri untuk berbagai pengerjaan khusus logam dan barang dari logam. Nah, ini lini bisnis baru ya Sobat Maya. Lalu di tahun 2008, Guna ini juga memulai lini bisnis baru dengan mendirikan PT Mitra Pack Era Mandiri yang bergerak di bidang industri sabun dan bahan pembersih rumah tangga. Sisanya Sobat Maya bisa lihat di sini ya. Nah, ini adalah contoh-contoh produk dari Guna. Ada kacang tanah, kacang mete, lalu kacang kulit, kacang almond, lalu ada kacang hazelnut, kacang pistachio, lalu ada juga susu kacang, dan ada juga minyak kacang almond. Nah, ini adalah beberapa keunggulan kompetitif dari Guna. Yang pertama, Guna ini memiliki rekam jejak yang baik dan brand yang kuat ya. Hingga saat ini berarti Guna ini udah berdiri lebih dari 30 tahun Sobat Maya. Dan menjadikan Guna ini market leader untuk produk kacang-kacangan di Indonesia. Nah, saingannya Guna ini ya Garuda Food ya Sobat Maya. Cuma kalau saya lihat skalanya Garuda Food itu lebih besar dibandingkan dengan Guna. Lalu Guna juga memiliki basis pelanggan yang beragam dan cakupan pasar yang luas ya Sobat Maya. Enggak hanya di Indonesia, Guna juga menjual produknya ke beberapa negara seperti Australia, Amerika Serikat, Eropa, dan negara-negara di Asia. Lalu ini adalah customer-customer dari Guna. Bisa Sobat Maya lihat di sini ya, ada Unilever, Ceres, Orang Tua Group, Indofood, Wings Group, Garuda Food juga sama nih. Padahal bergeraknya di industri yang sama ya. Terus ada Dua Kelinci juga, Indomaret, dan lain-lain. Jadi emang pelanggan-pelanggannya itu pelanggan-pelanggan gede juga ya. Lalu kita beralih ke struktur pemegang sahamnya. Jadi untuk pemegang saham dari Guna, kesemuanya adalah individu Sobat Maya. Dan bisa Sobat Maya lihat di sini, kalau kita lihat namanya, udah jelas ya ini adalah perusahaan keluarga juga. Nah, hubungan kekeluargaannya bisa kita lihat di sini. Kalau misalnya biasanya saya bilang bahwa perusahaan keluarga itu bisa bagus banget atau sebaliknya, kalau di Guna ini, setelah saya baca prospektusnya ya, harusnya ini adalah perusahaan keluarga yang bagus Sobat Maya. Karena kita bisa lihat dari track record-nya Bapak Cokro Gunawan, ini keren banget menurut saya ya. Beliau itu pernah juga kerja sebagai manajer di Unilever Indonesia, lalu jadi presiden komisaris juga di Dinaplas. Dinaplas ini dulu pernah listing di bursanya kita, lalu go private dengan baik-baik Sobat Maya. Jadi voluntary delisting. Ini saya ada nonton juga videonya di YouTube, linknya ini. Dan Bapak Cokro Gunawan ini benar-benar kayak menguasai banget nih Sobat Maya untuk bidangnya. Jadi menurut saya kalau orang di balik Guna ini adalah Bapak Cokro, emang perusahaannya bagus.
Lalu ini juga adalah berita tentang Dynaplus yang go private ya Sobat Maya. Jadi ini bukan delistingnya karena sesuatu hal yang jelek ya, tapi malah bagus ya. Dan ada kemungkinan di video ini juga Pak Cokro ada jelasin bahwa ada kemungkinan Dynaplus ini di masa mendatang itu akan listing kembali. Cuma saat ini dia tuh statusnya adalah PMA, jadi agak sulit untuk proses IPO kembali, relisting kembali. Tapi nggak menutup kemungkinan di masa mendatang, Dynaplus ini akan relisting kembali ya di bursanya kita. Lalu kita kembali ke track record-nya Pak Cokro Gunawan nih. Kita bisa lihat ya Sobat Maya. Bapak Cokro Gunawan ini aktif banget di organisasi. Salah satunya pengurus di AEI, Asosiasi Emiten Indonesia, lalu pengurus di APindo juga, pengurus di Kadin. Wah keren banget lah. Lalu juga menjadi komisaris independen di Ciptadana Asset Management. Jadi menurut saya kalau misalnya PSP atau pemegang saham kendalinya seperti Bapak Cokro ini, harusnya guna ini di masa depan pun akan bagus ya Sobat Maya. Jadi bukan hanya di mana kita mengincar momentum jangka pendek untuk IPO, tapi untuk di masa mendatang pun bisa kita pertimbangkan untuk guna ini. Oke, kita lanjut melihat laporan laba ruginya. Kalau kita lihat dari sisi penjualan ataupun pendapatan, dari tahun 2021 ke tahun 2022 naik ya Sobat Maya. Namun dari 2022 ke tahun 2023 ini ada sedikit penurunan. Ya cenderung udah agak stagnan ya Sobat Maya untuk pendapatannya dari guna ini. Cuma guna ini saya lihat di prospektusnya itu juga banyak melakukan ekspansi-ekspansi dan membuka lini bisnis baru yang harusnya di masa mendatang hal ini akan meningkatkan kinerjanya guna ya Sobat Maya. Jadi lebih bagus lagi. Nah, dari sisi laba bersih, jika kita lihat dari tahun 2021 ke tahun 2022 memang terjadi peningkatan ya, tapi di tahun 2022 ke tahun 2023 terjadi sedikit penurunan laba bersih, seiring dengan penurunan pendapatan juga ya. Nah, jika kita breakdown untuk pendapatan dari guna ini itu disumbang sebagian besar itu dari kontrak manufaktur dan juga jasa maklon. Jadi mostly pendapatannya dari situ ya. Untuk penjualan produk kacangnya ini juga semakin meningkat dari tahun ke tahunnya. Jadi dari sisi kinerja menurut saya ini perusahaan yang cukup oke. Lalu ini adalah struktur IPO dari Guna. Jadi sebanyak-banyaknya 500 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 20% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri berkisar antara 100 hingga 150. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 75 miliar. Nah, ini rentang harga IPO-nya rada jauh ya Sobat Maya, dari 100 hingga 150. Kalau misalnya di harga 100, ya berarti guna ini hanya akan mendapatkan dana IPO sebesar 50 miliar. Tapi nantinya jika di harga 150, maka dana IPO-nya akan dapat di 75 miliar. Harusnya sih menurut saya pribadi ya, dekat-dekat di 150 sih. Karena kalau di dekat-dekat 100, kekecilan ya untuk dana IPO-nya ya. Apalagi kita udah lihat laporan laba ruginya, omset atau pendapatannya aja 1 triliun lebih. Lalu untuk keseluruhan dana IPO dari guna ini, 100% Sobat Maya akan digunakan untuk modal kerja. Untuk detailsnya bisa Sobat Maya lihat di sini ya, untuk pembelian bahan baku kacang almond dan kacang tanah. Pertimbangannya ya seperti ini. Ini jadi pengetahuan baru juga buat saya ya, terkait panen raya untuk kacang-kacangan. Ya, tujuan penggunaan dana IPO-nya menurut saya kurang greget ya, karena keseluruhan dananya dipakai untuk modal kerja. Tapi jujur nih Sobat Maya, kalau misalnya saya melihat prospektusnya Guna, saya juga bingung nih. Untuk apa Guna ini listing di bursanya kita? Dia itu perusahaannya gede, tapi dana IPO yang diincar itu kecil. Terus dari sisi cash flow saya juga lihat positif terus. Nah, saya nggak tahu nih apakah Guna ini adalah salah satu langkah awal sebelum nanti Dynaplus relisting lagi di bursanya kita. Jadi kayak uji coba dulu, Guna ini gimana sih proses-prosesnya. Terus nanti Dynaplus kalau misalnya udah mau listing, kembali listing ya di bursanya kita, prosesnya ribet atau enggak, kayak gitu. Soalnya kalau dari prospektus ya agak bingung juga, perusahaannya ini bagus sih, enggak kayak yang perusahaan IPO yang biasanya menggelembungkan dulu ekuitas dan lain-lainnya, tapi kalau untuk guna ini dia menurut saya pribadi ya, ini bagus sih. Cuma agak bingung aja tujuannya itu IPO untuk apa sebenarnya ya. Ya tapi karena saya nggak kenal dengan emitennya ataupun Bapak Cokronya, jadi saya nggak bisa gali terlalu dalam ya. Kalau misalnya kayak Maha, ya saya kenal emitennya, saya bisa tanya-tanya kenapa sih mau IPO padahal perusahaannya bagus dan lain-lain. Saya udah tahu tuh alasannya. Tapi kalau untuk Guna ini, saya belum tahu nih Sobat Maya. Oke, lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya Guna ini adalah Panin Sekuritas atau dengan kode brokernya GR.
Nah, GR ini jarang ya mengawal saham IPO ya Sobat Maya ya. Di tahun 2023 hanya ada 3 saham yang dikawal IPO-nya oleh GR. Nah, itu adalah CBPE, tutup di zona merah. Lalu ada MPXL, itu satu kali arah. Lalu ada Kelas, itu satu kali arah. Dan terakhir di 2024 ini ada Area, itu tutup di zona hijau. Nah, gimanakah sepak terjang Panin untuk IPO-nya Guna? Semoga aja yang terbaik ya Sobat Maya. Ya, at least semoga bisa kayak Area ya, ditutup di zona hijau di hari pertamanya listing. Oke, selanjutnya kita melihat laporan keuangan dari Guna. Kalau misalnya kita lihat dari sisi aset, terus meningkat ya Sobat Maya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi liabilitasnya, dari tahun 2021 ke tahun 2022 memang terjadi sedikit peningkatan. Tapi dari 2022 ke tahun 2023 malah terjadi penurunan. Alhasil, dari tahun 2022 ke tahun 2023, ekuitasnya meningkat cukup signifikan. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, menurut saya pribadi nih ya Sobat Maya, dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, Guna ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Namun anehnya, di websitenya eIPO itu nggak ada lambang syariahnya. Padahal kalau misalnya saham-saham yang ada di website eIPO sekarang, kalau misalnya dia masuk ke dalam daftar efek syariah, dia itu ada lambang syariahnya. Nah, saya nggak tahu nih apakah ada kesalahan di website eIPO atau memang ada yang miss dari analisa saya terkait Guna ini masuk ke dalam daftar efek syariah atau enggak. Bagi Sobat Maya yang tahu, boleh share pendapat kalian di kolom komentar ya. Guna ini masuk ke dalam daftar efek syariah atau enggak. Oke, lalu berikut ini adalah valuasi dari Guna di rentang harga IPO-nya, yaitu di harga 100 hingga 150. Rentangnya jauh banget. Nantinya jika Guna ini listing di harga terendahnya, yaitu di harga 100, maka PE-nya itu akan berada di 2,64 kali dengan PBV sebesar 0,42 kali. Namun jika nanti Guna ini listing di harga tertingginya yaitu di harga 150, maka PE-nya itu akan berada di 3,96 kali dan PBV-nya di 0,6 kali dengan market cap sebesar 375 miliar. Ini sih valuasinya wow banget Sobat Maya. Ini adalah saham IPO dengan valuasi termurah yang pernah saya review hingga saat ini. Luar biasa banget. Pendapatannya 1 triliun tapi market cap-nya hanya 250 miliar hingga 375 miliar. Luar biasa. Lalu PE-nya di harga tertingginya aja itu nggak nyampe 5 kali. Luar biasa. Kalau misalnya kita bandingkan dengan kompetitornya yaitu Good ataupun Garuda Food, valuasinya malah lebih murah Guna ini Sobat Maya. Padahal Guna ini saham IPO loh. Ini jarang-jarang banget Sobat Maya. Dibandingkan dengan emiten yang udah listing, valuasi dari Guna ini jauh lebih murah. Menarik sih nantinya melihat Guna ini setelah listing itu perkembangannya gimana ya Sobat Maya. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, secara bisnis Guna ini masih sangat menarik. Ruang untuk bertumbuhnya masih sangat besar dan Guna juga sepertinya enggak menutup kemungkinan untuk terus menambah lini usaha baru yang tentu saja berpotensi untuk meningkatkan kinerja Guna di masa mendatang. Terlebih PSP-nya dari Guna adalah Bapak Cokro Gunawan dan saya lihat beliau itu sepak terjangnya memang oke banget. Dan dari YouTube, saya melihat wawancaranya beliau, menonton wawancaranya beliau. Memang beliau ini menguasai banget bidangnya ya Sobat Maya. Jadi harusnya di bawah kepemimpinan Bapak Cokro ini, Guna juga akan semakin berkembang ya di masa mendatang. Kesimpulan yang kedua, valuasi Guna sangat murah. Bahkan kalau misalnya kita bandingkan nih dengan emiten yang udah listing di bursa, Guna ini masih lebih murah Sobat Maya. Luar biasa banget. Untuk tujuan penggunaan dananya emang kurang greget ya, keseluruhan dananya dipakai untuk modal kerja. Tapi yang seperti saya bilang tadi, saya juga agak bingung ya, kenapa Guna ini listing di bursanya kita. Kayak sebenarnya nggak perlu-perlu banget sih untuk listing. Menarik, menarik. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya Guna adalah GR. Nah, GR ini cukup jarang ya mengawal saham IPO. Untuk track record-nya sendiri cukup bagus. Saham terakhir yang dikawalnya yaitu Area itu berhasil tutup di zona hijau di hari pertamanya listing. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Nah, khusus untuk Guna, saya akan lihat ya Sobat Maya untuk pergerakan harga sahamnya. Bukannya nggak mungkin, kayaknya saya keep untuk jangka waktu yang agak panjang ya untuk Guna ini. Cuma ya kembali lagi saya lihat sikon aja nanti ya. Kalau misalnya ternyata panic selling atau ada hal yang lebih bagus lagi ya bisa aja saya jual. Tapi kalau misalnya nih ya di hari pertamanya listing Guna ini malah merah, ya saya akan keep sih. Harusnya ini adalah salah satu saham IPO yang mungkin aja bisa di average down di masa mendatang. Kalau misalnya merah. Tapi untuk valuasi segini sih menurut saya agak parah sih kalau misalnya sampai merah ya di hari pertamanya listing.
perusahaannya emang bagus, valuasinya murah, PSP-nya juga keren. Dan untuk underwriter-nya sendiri menurut saya lumayan oke lah. Tapi seperti biasa ya Sobat Maya, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO guna, pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya nanti saya akan order atau enggak untuk saham IPO guna ini akan saya share di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO guna. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO guna atau enggak? Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.